Ini kita Gusti molotot ke suami Mungku cecep dijelaskan bahaya molotot ke suami. Ibu mau molotot deui. Bahaya pertama molotot istri mempengaruhi jantung. Kenapa suami teh cicing wae? Jantungna beunang. Ibu, saya bicara pakai data loh, Bu. Saya tuh pernah melihat. Harus ada datanya. 5 negara terbesar di dunia dalam jumlah kakek-kakek. Salah satu negara itu adalah Jepang. Kunaon di Jepang teh? Jumlah kakek-kakeknya banyak. Kakek-kakek nanti panjang umur. Kunaon penyebabnya hiji lantaran istri nanti bisa molotot. Kemarin waktu soal ekonomi mah kok ayeuna. Betul tidak? Yang ngasih rezeki siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ketua DKM, Ibu Ketua Majelis Taklim, semua saya doakan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, sadayana dimudahkan kata suci. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cecep Maulana, biasa di Trans TV. Islam itu indah menemani Ustadz Nur Maulana, yang dikenal masyarakat jamaah. Saya mau ngasih doa sama ibu-ibu, bapak-bapak, doa menghadapi masa resesi. Doa ini diajarkan kiai saya, sangat cocok untuk menghadapi masa resesi. Doa ini diberi judul doa nuju gaduh samatan. Pilih Yogi. Nah itu Yogi masih baru didulukan. Allahumma menikom ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal buhal wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Bisi panjang deui kekacatat cecep di pasien nu pendek. Doa nu pendek nuju gaduh samatan. Allahumma lunnasan benar. Sok membuka hutang wajib naon? Apa nggak doa itu dicicil cuma? Tahu saya Pak, hutang itu bukan soal uang. Hutang itu bukan soal uang, tapi soal niat, soal rencana. Hutang
utang ratusan juta kabayar 14 tahun. Gila. Saya tuh beli rumah cash Pasti 15 tahun itu negara tahu-tahu lunas terus. Saya dulu juga punya utang yang banyak, bukan gara-gara ngambil rumah, gara-gara usaha saya hancur, bangkrut. Punten Bu, utang saya bukan 1-2 juta, utang saya bukan 10-20 juta. Utang saya dulu ratusan juta. Dilunaskan lunas tanpa seperak pun, pinjam uang ke bank. Caranya gimana Ustaz? Tahajud. Apa? Tahajud. Beres tahajudnya doa, ya Allah mudah-mudahan rumah Cecep payung. Ya di mana-mana. Ada kalau nggak jual iman lagi tadi nama. Ya saya jual rumah saya. Dulu saya tinggal di atap lagi Bu. Pratista 2E7. Puntennya ada sebagai sombong komplek. Di sini ada di komplek sombong. Jadi belah. Komplek. Tahun 2001 ini nama ikat. Mana Ustaz di kampung? Jadi ke kampung ini. Rumah saya jual untuk bayar hutang, mobil saya jual untuk bayar hutang, motor saya jual untuk bayar hutang, istri saya sabar. Betul ya. Saya tidak mau jual. Istri saya sabar. 3 kunci meraih keberkahan rezeki, tolong diikuti. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Bersihkan amalan. Hati, pikiran. Jadi kalau Anda pengen dapat rezeki berkah, hati beresin dulu. Kalau punya penyakit hati, virus hati itu bernama dengki. Virus ini banyak menyebar di komplek. Ciri-cirinya apa? Susah dengan kebahagiaan tetangga. Tetangga beli motor panas tiris. Mobil namanya di opnam. Di rumah sakit dari tetangga imah tingkat malam. Berbeda. Sebab hatinya berpenyakit, betul tidak? 2, bersihkan pikiran. Ini safari dakwah ini bukan hanya di Bandung Ibu, se-Indonesia. Cecep ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Ternyata saya simpulkan, kunaon umat Islam terlalu susah di bidang ekonomi. Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, betul tidak? Muncul kalau diberhargai umat Islam, benar. Tapi kunaon terlalu susah di bidang ekonomi, cecep ya banyak pun dan cecep. Masalahnya hiji Pak. Umat Islam ya masalahnya hiji. Padim ka masjid. Ini masalah sejarah besok ibu-ibu kecil. Belah itu. Kamu kapal. Anak 100.000 teh asal ini. Masjid bawa 40.000. Waktu di teras pulih deui. Ukuran 2.000. Bawa 50 balik lagi. Ini jika rugi pada 50 itu naik masjid. Sok saya maaf ya, tolong jawab jujur. Lamun ibu naik mobil akan nabi angkot di lampu merah aya pengamen rek diberes 100.000 mah. Mau beres 100.000 gede teuing. 50.000 gede teuing. 20, 10 kemarin itu teh gede teuing. 2.000 1.000 pas.
mana? Ini bukan rumah kita, ini rumah Allah. Tolong pedit. Beres tak? Kalau ibu menghargai masjid seperti pengamen, buru-buru diruqyah. Ada yang salah dengan bola ini? Saya tidak bercanda, ini asli bu. Cuma saya menyampaikan dengan cara supaya tersenyum. Iya. Saya tidak bisa meramal, tidak boleh. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Semenit yang akan datang saya nggak tahu. Tapi camkan pembicaraan Cecep. Jangan tunggu 7 hari, jangan tunggu 5 hari, jangan tunggu 3 hari, jangan tunggu 2 hari. Engke wengi jam 12. Ibu saksikan saja pembicaraan Cecep. Lamun ayeuna ibu bersihan kencelan masjid 100.000. Tinggalin ke wengi jam 12. Lebih sasar. Timo yang dilakukan dari pikiran. Betul tidak? Buat hiburan dari pikiran. Buat jalan-jalan dari pikiran. Kok malah membes ke Pangandaran? Tapi luar masjid mending juga aku. Maka Cecep ubah pola pikir ke sini. Siti Khadijah itu wanita terkaya se-Arab. Sebelum nikah dengan Nabi itu sudah kaya itu. Tapi dia tidak kurang ajar kepada suami. Mohon maaf punten ibu. Saya sampai mencetakkan air mata nangis bu lihat riwayat Siti Khadijah sebelum menikah teh hoyong sorban Nabi. Tapi nggak mau minta langsung teh malu. Izin segan sampai Fatimah sini. Ini pengen sorban Nabi. Mintain Fatimah teh itu minta we langsung. Masa ke suami jangan sampai suami langsung. Saya tenangan dulu. Izin aku jadi ibu itu lagi ibu. Suami teh mau nyumpet teh kumaha. Jangan sampai ibu emosi hanya gara-gara ekonomi. Ka suami teh punten emonya ya punten tong amak ya. Gara-gara ekonomi, gara-gara resesi, gara-gara pandemi ibu teh jadi mudah marah ke suami teh. Nyarios teh intonasi teh makin tinggi. Ini teh Gusti molotot ke suami teh. Ku Cecep dijelaskan bahaya molotot ke suami. Ibu mau molotot deui. Bahaya pertama molotot istri mempengaruhi jantung. Kenapa suami teh cicing wae? Jantungna beunang. Ibu, saya bicara pakai data loh, Bu. Saya tuh pernah melihat. Harus ada datanya. 5 negara terbesar di dunia dalam jumlah kakek-kakek. Salah satu negara itu adalah Jepang. Kunaon di Jepang teh? Jumlah kakek-kakeknya banyak. Kakek-kakek nanti panjang umur. Kunaon penyebabnya hiji lantaran istri nanti bisa molotot. Kemarin waktu soal ekonomi mah kok ayeuna. Betul tidak? Yang kasih rezeki siapa? Bukan atasan, bukan bendahara. Allah yang kasih rezeki. Betul? Makanya mohon maaf. Saya dulu cari nafkah jadi penarik beca di Lapang Tegalega tahun berapa? 2010. Saya tidak bercanda, Bu.
Dulu saya direktur sebuah perusahaan, begitu perusahaan saya bangkrut, utang saya lunasin semua. Masih ada sisa uang dari penjualan rumah, saya beli sebuah becak. Mama sedih tidak? Kata saya ke istri. Sekarang suaminya penarik becak. Apa kata istri saya? Kenapa harus sedih? Ini pekerjaan baik, ini pekerjaan halal. Nabi dan Rasul itu pengembala kambing, tapi tidak merasa rendah diri, karena ini adalah pekerjaan di jalan Allah. Saran mama hanya 3 buat ayah, 3S. Semangat, semangat, semangat. Jadi ibu itu gak suami ngalamun semangat. Mau dipala-pala cecek. Saya tanya kenapa mama. Apakah mama sadar? Mama sekarang sudah tidak punya rumah. Mama sudah tidak punya mobil. Mama tidak punya motor. Apa kata istri saya? Rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, tapi ayah tidak boleh lupa, cinta mama tetap ada. Saya cuma mengerti kalau ada menakjubkan teh, Masya Allah. Budaya Korea. Nih pertanyaan saya ke istri, ibu harus ingat baik-baik jawaban istri. Kalau ibu bisa mempraktekkan apa yang dilakukan oleh istri saya, sesusah apapun resesi tidak akan bikin emosi. Kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Satu kata dari istri langsung saya nangis. Kalau ibu bisa jawab seperti istri saya, tetap istiqomah di jalan Allah. Apa kata istri saya begitu saya tanya, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Kata istri saya, kagok. Jadi serius. Kagok naon? Kagok dijodohkan Allah. Jadi ibu teh sekarang ada ilmu baru. Suami ibu teh kagok. Terus ya, jangan cari celah-celah yang membahayakan. Duda, kaset, benghar, dulu sekelas ke SMP, ketemu di reuni, ngawe-a, neng kumaha dama, blokir langsung. Kamu jawab, naon kayak tadi. Kunaon geus kagok. Terus macam-macam nama. Setiap setan mau masuk jalan, udah blokir. Apa ke Hawa? Terwana. Teman saya bengkelan di Bandung 5 lo bengkelan di Bandung. Ayeuna naon? Hancur kabeh bangkrut bengkelan. Ditaros teh jawabna ka mana? Jika anu puntennya stres. Penyebabnya naon? No gelis. Bapak-bapak, tadi yang tinggalkannya pura-pura kurang bahas sih cerita asli. Gelis, beneran gelis. Gelis daek nikah siri. Kudu minta izin istri ka izin. Minta nanawan. Saja nikah siri. Begitu nikah siri, atau bumina di Kota Baru Karangjama. Mengkali numpang gedena 2 bengkel dijual. Bobo mah, ya cuma tak kapan. Gini teh. Ini dia di Podomoro. 2 bengkel dijual, beli apartemen. Kanu terakhir bengkel dijual, geus teh apa usahana cerai. Balik deui ka kolot. Makan punten Pak, saya cuma ngasih tahu saja. Jangan coba-coba melepaskan yang sedih. Ini namanya mindset, kudu dipolototan suaminya, kudu dicek-cek HP segala. Berikan mindsetnya
burung nangan namun deui kasep pasti nangan duit geus dicopot mah ini saya sampai survei Pak didatangin ke wanita bener nulis kok kan saya tanya ke tetangganya Ustaz saya salah kali kau dinaon bukan hiji teh direktur Bang Ustaz geus cerai menang 5-2 boga bengkel 3 sama apartemen. Jadi ada wanita seperti ini. Hati-hati zaman sekarang Bu, jangan terlalu polos, gunakan mindset. Makanya saya ada pertanyaan saya ini mohon maaf. Saya tanya ke tokoh-tokoh di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, tidak ada yang bisa jawab. Serius? Saya nggak bisa jawab. Makanya nanya. Ada yang bisa jawab? Ada. Di mana? Di Jakarta. Pertanyaannya apa? Camkan ya. Jawaban dari pertanyaan ini akan mengubah umat Islam, terutama ibu-ibu. Pertanyaan saya gampang. Apa rahasia Siti Khadijah jadi wanita terkaya sebelum menikah dengan Nabi? Oh, warisan kali. Bukan. Suaminya dulu yang meninggal itu bukan orang kaya. Begitu jadi janda, Siti Khadijah melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, karena tidak ada yang bisa menceritakan. Kalau Nabi mah disebutkan hadisnya ayat leres deh. Tapi Siti Khadijah usahanya seperti apa bisa sukses segitu wanita sendirian tanpa bantuan laki-laki atau suami jadi wanita terkaya senegara, ini pasti punya ilmu dahsyat. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Seorang muslim di Jakarta. Saya lihat profilnya. Itu kalau nanya lihat dulu profilnya seperti apa. Ternyata dia tercatat muslim terkaya nomor 1 se-Indonesia. Bapak Khairul Tanjung, pemilik Trans TV. Dalam acara ulang tahun Trans TV, saya menceramah, beliau sambutan. Saya langsung tanyakan kepada beliau, apa rahasia Siti Khadijah? Jadi lamun orang yang terang cara beunghar alus nama nanya teh kalau beunghar. Perlu beunghar nanti sa Indonesia. Umat Islam sok salah. Hayang beunghar nanya kalau susah. Pun dipercaya terus deh itu salahnya. Akhirnya ya saya tanyakan beliau, Siti Khadijah itu wanita yang cerdas, wanita yang istiqomah, wanita yang rendah hati. Apa rahasianya beliau jadi wanita terkaya? 1, mindsetnya adalah pengusaha bukan pedagang. Kebanyakan umat Islam tidak ngerti bedanya pengusaha dengan pedagang. Bedanya apa? Lamun ibu ngawarung siapkan porsi hiji, ibu calik dirinya itu namanya pedagang. Pemilik warung merangkap kasir. Tapi pengusaha mah beda. Ibu ngawarung siapkan porsi, ibu calik sanes ibu karyawan yang digaji. Indomaret udah duhna ngajagaan. Usaha ngajaga. Nah itu namanya pengusaha. Rahasia kedua, lamun ibu ngawarung tong seuli cukup hiji sa RT. RW sabaraha hayu? Sabaraha RT? 8 baru. Iya. Udah kurang lamun ngawarung di dia pun kan hiji we balebat deui. Erek sa RW teh 8 warung teh. Kabayang mun sakelurahan. Cari recehan tapi bercabang di mana-mana. Indomaret baheula ngan hiji cabang. Sekarang ada berapa? 20.518 cabang. Ustaz apal tinggal ketik di Google. Berapakah cabang Indomaret? Amat hitung dagangan baru. Dikali 1M per bulan rata-rata berarti 20 triliun per bulan omset Indomaret. Tapi ayah ngeluh pintar batan Indomaret saha Alfamaret. Alfamaret kan kalau ngomong kamu Indomaret muka kita muka digigireun. Indomaret teh geus
dari heula. Puntennya ini mah contoh, seorang wanita, seorang istri pensiun suaminya dapat pesangon 2M. Ayah atau bikin kos-kosan 20 kamar. Seet kabangun kos-kosan 20 kamar, 2 miliar seet kabangun. Beres kos-kosan ngekos di luar. Iya, kebayang sama pinuh kos-kosan terkayu. Salahnya di mana? Salahnya tadi harusnya nanya dulu di daerah ini ayah kos-kosan ente, ayah payung ente. Mau ayah wae ke payung ya buka di daerah dinya nya sarua. Tapi begitu ka Jatinangor taruh kos-kosan di situ pinuh wae. Nyampereun atuh lihat Google Maps. Pabrik ayat 7, universitas 5. Kebutuhan kos-kosan tinggi. Saya kalau ceramah teknik Pak, langsung teknis saya kalau ceramah. Ini mohon maaf, Anda juga sama, ibu teh resep naon, resep sebelah sok atau bisnis sebelah. Baheula aya tukang es serut, dia dagang pakai roda kali dorong tukang es serut, terus ditabungin uangnya, nyewa saja di pinggir jalan. Si es serut teh jadi itu kudu didorong-dorong deui. Sukses dari cabang tua, akhirnya buka franchise, ternyata sampai ke negara lain. Punten eta tukang es serut lain orang Indonesia tapi orang Cina. Apa namanya? Mitsue. Kan kita bahas cara kaya. Bagaimana Siti Khadijah begitu cerdasnya. Jadi ubah dulu mindset. Laras Bu? Ubah dulu mindset. Kalau mindset kita belum benar, ayo mah bung. Jadi dalam abang hati. Si juga anu dihukum mati. Si juga siapa? Nabi Yusuf bonghar ke surga. Abdurrahman bin Auf ke surga. Bonghar teh. Utsman bin Affan ke surga. Sampai Nabi berdiri, siapa yang mau nyumbang? Sebentar lagi kita berperang, perang Tabuk. Berdiri Utsman paling pertama, saya. Berapa yang sumbangkan? 50 miliar. Kalau dirupiahkan. Mohon maaf. Jadi itulah kaya itu penting. Makanya saya jelaskan, jangan sampai lupa. Ubah dulu mindset. Betul tidak? Jangan mudah emosi. Emosi itu menghancurkan rezeki. Makanya kemarin saya melatih di Lembang 2000 polisi. Pelatihan apa Ustaz? NLP atau Neuro Linguistic Programming, teknik supaya tidak mudah emosi. Sampai jenderalnya bilang, Ustaz, belum pernah kita dapat pelatihan seperti ini. Ini polisi-polisi bisa sabar atau dibentak-bentak di jalan dulu. Iya Pak, ini NLP, ilmu kejiwaan. Saya akan ajarin kepada Anda sekarang kalau mau, kalau enggak ya udah. Mau tidak? Mau. Mau tidak? Mau. Tapi semangat belajarnya, siap? Siap. Baik. Ya. Saya kasih perumpamaan. Cecep lagi ceramah, ada motor lewat. Tarik motor nanti. Kenal pot nanti, tarik suara nanti. Ngaganggu ceramah Cecep. Jadi suara Cecep tidak kedengaran jemaah. Walaupun mengganggu, kita nyetir motor tong dicarekan. Mau naon Ustaz? Geus eueuh. Ari eueuh. Kadang sare. Saya kamu sketut. Mantap tuh, tidak usah buang waktu, betul ya? Tapi suara kedengaran, suara knalpotnya kedengaran, abaikan. Ayo ikuti. Kedengaran, abaikan. Tanya mau semangat. Bapak-bapak juga ya, adik-adik ya. Semua Pak, ya, siapa? Sok pemikiranmu terlalu. Ya, kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Berkaitan masalah motor tadi, kalau saya bilang kenal pot, jawab kedengaran abaikan.
suana bahasa Sunda. Berikan amal terbaik, senyum di hadapan dia. Menjadi orang yang pertama. Dekati dia, senyum. Manehna ngabalieur. Nyeri hati. Apa yang harus dilakukan? Satu, siapkan kursi. Nah, ini. Kalau bisa kursinya dari kayu ya, bukan seperti ini. Dan ada pegangan tangan. Sofa lah sofa. Kan Ustaz? Karena buat pegang cuma dari kayu. Banyak kan? Pegang tangan kanan ke kayu. Tangan kiri ke kayu. Mata tempat sujud pejamkan. Hukumnya, aturannya 3, 2, 3. 3 detik tarik nafas. Tahan 2 detik, keluarkan 3 detik. Contoh, mata terpejam. Dalam hati bicara, kenal pot. Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kenal pot. Kedengaran, abaikan. Ibu pulang dari pasar dimarahi suami. Mau dibalas. Jangan kursi. Tangan kiri pegang, mata terpejam. 3, 2, 3. Dalam hati kenal. Kedengaran, abaikan. Kedengaran, abaikan. Kenal. Kedengaran, abaikan. Ini cerita nyata Bu. Saya hampir terkena pidana kriminal. Ancamannya hukuman mati. Saya tidak bercanda serius. Waktu saya diantapani nyetir mobil sendiri, pemotor mecahin spion saya Pak. Saya belum pernah terjadi kayak gitu. Dibebaskan ku bata merah Pak. Ya kan saya itu sengaja dipepes. Ya saya buka kaca dong Bu. Saya tanya baik-baik. Eta punten Bu, saya dibentak dengan menyebutkan nama binatang. Saya belum pernah dipanggil dengan nama binatang. Saya tidak berani menyebutkan nama binatangnya. Karunya binatangnya hadir di absen. Kurang ingat kan tukang. Nah, ini lihat sahabat. Ada saya menjadi merasa diri binatang. Langsung halaman Bu mobil disangka orang teh. Jadi disangkanya saya yang nyenggol motor dia. Padahal mobil batu warnanya sama. Bahkan mohon maaf helmnya dibuka, mau dipecahin kaca mobil saya. Orang kalau orang emosi itu setan. Ini asli sih tidak bercanda. Dibuka helmnya. 3 detik pertama ada bisikan ke telinga saya. Tablang. Gas. Mun cecep benar-benar dipraktekeun digas ngancel kan. Helm ngancel. Setan teu bisikan teh. Geleng hulu. Beres teh. Emosi kok benar-benar digeleng. CCTV terlihat saya merencanakan pembunuhan, bukan spontan itu, karena berhenti dulu terjadi sedikit itu perencanaan. Hukuman mati loh, perencanaan pembunuhan itu hukuman mati, betul tidak? Tapi apa yang saya lakukan? 3, 2, 3. Ini melakukan pernapasan. Kenal kok. Oh, saya aku, tapi alam bawah sadar saya membisikkan apa? Kebenaran abaikan. Kebenaran abaikan. Abaikan. Oh, wilayah. Langsung saya putar ke kanan cari kantor polisi. Kabur motor nama ada salah, motor saya sendiri. Kerusakan diganti asuransi TNS.
Jadi ini saya tidak main-main. Tapi ada dua kejadian itu tidak boleh ngomong knalpot walaupun bercanda. Satu, lamun ustaz berceramah. Misalkan ada ibu, udah berdiri ke masjid knalpot. Dari saya punya lemah. Dua, lamun DKM ngajak ke surga. Misalkan DKM ibu-ibu sekadar di Idul Adha misalkan, mama atau saya jamin daftar pilih badai kirang kena jamin mana kita pukul kenal ya jangan menunjukkan apa tidak boleh bu, betul tidak? Anda harus merencanakan kurban itu. Kalau tidak direncanakan nggak bisa. Cecep dulu narik becak, tapi kurban tidak ketinggalan sebab istri saya merencanakan, ayah nanti tahun ini nggak boleh nggak kurban walaupun kita susah. Caranya gimana? Biar mama yang ngatur. Sok tiap minggu 100.000 masukin celengan. Nanti sebelum kurban akan disebutkan berapa uang yang terkumpul kirang sabaran. Istri saya alhamdulillah kurban. Sebab lama orang dengar rencana ke pas waktu narik kurban anak kudu kuliah fakultas kedokteran kurban. Emang murah ya saya bisa-bisa kurban jadi korban. Iya pasti mungkin kuliah anak, betul tidak? Tapi harus direncanakan, harus cecep ceramah ini harus direncanakan bu. Kita di subuh cecep tembu. Tadi jam 2:30 itu sudah bangun berangkat acara pertama tadi. Ini sama dibawa sekarang ke sini. Nanti siang ada lagi, sore sampai malam sehari 5 kali alhamdulillah. Terus direncanakan kedan nama pada duhur di acara di Jakarta. Di mana Ustaz kantor nama Menteri Agama. Tapi begitu lihat jadwal ada dulu ceramah di sini. Nggak mungkin dong di sini ceramah dulu terus ke Jakarta. Tidak akan terdengar. Siapa yang harus diikuti? Ya duluan di sini. Saya tidak jadwalkan acara di Menteri Agama. Saya tidak hadir nanti di acara Menteri Agama. Saya tidak masukkan jadwal. Kenapa? Karena saya sudah janji mau hadir di sini. Jangan coba-coba mengingkari janji. Sekali diingkari seumur hidup tidak akan dipercaya. Sok mencecep ayat nanti datang. Anitia gelisah. Ente begitu ayat mau sulat lagi teh. Cek ibu teh kamar kita datang. Ibu teh datang. Mau percaya dari beres tuh. Kenapa saya tidak hadir di acara Menteri Agama? Satu, karena saya sudah janji jangan coba-coba ada ingkari. Alasan yang kedua, karena di acara Menteri Agama cecep teh diundang. Saya kan tidak cerita dengan nama. Karena ini ada acara. Ibu balikan itu mah. Ini cara saya supaya Anda paham. Kalau Anda tidak merencanakan tidak akan terwujud. Itu harus jadi kesimpulannya. Saya tidak merencanakan acara di Menteri Agama karena tidak diundang. Mungkin diundang dan direncanakan, mungkin direncanakan acara lagi. Kenapa Anda tidak punya rumah tahfiz? Tidak merencanakan. Kenapa anak Anda tidak hafiz 30 juz? Karena tidak pernah merencanakan. Anak Anda jadi dokter, anak Anda jadi insinyur ITB, di SMA kelas hiji nage geus bimbel, bahasa Inggris nage punten jarago, dan geus direncanakan puluhan juta dibayar. Kalau tidak direncanakan, anak Anda tidak akan hafiz 30 juz. Betul tidak? Sok ibu bakal gaduh mobil setummal. Mau tabungmu, tidak mau kijang naon. Sana ke masjid, gadeleng baru. Iya tidak akan aku pikiran bukan mobil setung, karena tidak direncanakan. Makanya tadi saya bilang rencanakan. Islah
Islahul amali, bersihkan amalan. Apa amalan yang akan membuat Allah menolong kita? Apa yang akan membuat Allah membantu kita? Tidak main-main, Bu. Penentuannya bulan Juni. Jangan bercanda ini. Sri Lanka, satu negara yang sudah bangkrut, sampai presidennya kabur pakai helikopter kejar rakyatnya. Bangkrut, menyusul 25 negara berikutnya. Makanya Ibu Sri Mulyani terus mengingatkan tentang bahaya resesi. Apakah Indonesia termasuk atau tidak? Makanya tadi saya membahas soal apa? Tentang usaha, tentang bisnis, tentang dagang, karena itulah yang akan masih selamat di tengah resesi. Anda sukanya dengan apa? Sekarang wujudkan impian Anda, rencanakan. Saya dulu jadi penarik beca, saya keluar dari kemiskinan. Saya jadi penarik beca tahun 2010. Sampai tahun berapa Ustaz? 2011. Hidup miskin itu boleh, tapi tong langit dari kita tahu cukup. Habis 40 tahun miskin, kita tinggalin berlama. Apa rencana saya? Saya ngambil sebuah bambu. Sampai istri saya bertanya, ayah buat apa bambu itu? Buat celengan mama. Kenapa pakai bambu? Sebab kamu pakai keler mau benar. Jadi persulit buka celengan. Di bawah bambu sudah ada tanggal dibukanya yaitu 1 tahun. Tanggal ini di bawah bambu adalah tanggal dibuka 1 tahun dari sekarang. Jangan coba-coba meminta dibuka celengan sebelum tanggal ini. Setuju tidak mama? Kata istri, apapun rencana ayah selama di jalan Allah, mama akan taat. Ini indah. Kalau dalam rumah tangga dengan pasangan saling mengingatkan kepada Allah, betul tidak? Kemiskinan itu pun kan saya bangkrut tahun 2010 bukan gara-gara pandemi. Pandemi belum ada 2010. Banyak orang yang bangkrut gara-gara pandemi. Saya masih sebagai sombong. Saat pandemi geus bangkrut. Acan dibelaan. Maka begitu pandemi teh asal reuni. Gara-gara ekonomi, gara-gara ieu can aya itu, can aya ieu. Ini asli loh, kemarin videonya ada. Ibu bawa bayi, ngajelang dengan jembatan. Kemana logikanya? Tapi itulah keadaan. Makanya saya mau mengajarkan kepada Anda ini teknik-teknik yang wah, ini ilmu-ilmu praktis Bu, bukan hanya teori. Mohon maaf. Sekarang kita mau persiapkan. Mama, setengah hasilnya beca akan ayah masukin ke celengan ini. Nanti 1 tahun kita buka. Sebulan, 2 bulan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah pas 1 tahun, saya masih ingat sholat berjamaah maghrib dengan istri saya. Habis sholat saya tanya, Mama, tahu tidak hari ini hari apa? Istri saya masih terpejam matanya, pegang alat zikir tasbih. Dia masih mirip. Begitu saya tanya, Mama tahu tidak hari ini hari apa? Walaupun matanya terpejam, tapi dia menjawab, hari bukan celengan. Nyanak bedog, ibulah bu bangun. Sabarama kesina, heula ayah receh kumpul. 10.000 ditumpukkan, 20.000, 1 juta dikarekan. Sabarama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta. Ieu recehna 1, 2, 3, 3.000. 7 juta 3.000 manganya ngakeun sadayana. Ieu bambuna tos beula, ieu karet geulangna. Ku cecek diambil bambuna. Posisi seperti semula di karetan deui. Pegang bambunya sama mama. Mama, tolong di bawah bambu ada tanggal. Pakai spidol. Sebutkan tanggal berapa yang keras. Ah, gak usah dibilangin dong. Apa katanya tanggal hari ini? Teorinya bukalah sesuai tanggal, berarti tanggal hari ini. Mama,
tolong sebutkan saja tanggalnya. Bilang yang keras kalau mama sanggup. Kalau dia sanggup tinggal ngajari. Begitu dia lihat ke bawah, dia lihat tanggalnya, dia nggak bisa ngomong tanggalnya. Dia langsung nangis. Kenapa mama nangis? Ayah, kenapa tanggal di bawah bambu sama dengan tanggal lahir mama? Saya siapkan 1 tahun supaya saya bisa melihat lagi senyum istri seperti dulu. Setelah saya jadi penarik beca, istri gak pernah minta apa, minta itu. Ayah, mama saya kan gak pernah lagi bilang seperti itu. Ayah pengen mama dia senyum kayak dulu, minta kayak dulu. Betul ayah gak punya uang seperti dulu, tapi ayah pengen lihat lagi senyum mama. Siapa suami yang merencanakan senyum istrinya, Allah sudah siapkan rezeki yang tidak disangka. Siapa yang merencanakan kebahagiaan pasangannya, Allah sudah siapkan kebahagiaan tidak pernah diperkirakan. Ini uang punya mama, sok beli apa aja mama mau. Senyumlah mama. Meser sok beli pokoknya mama. Badai acu, badai kerudung, badai bekas, badai tas. Walaupun mama nggak pernah bilang apa-apa, tapi ayah mah hafal. Mama dia boyong tas warna pink. Tapi istri saya bilang apa? Makasih banget ya perhatiannya. Tapi mama ada rencana lain. Dulu ayah bermimpi jadi programmer. Ayah pengen jadi website developer. Kata ayah, kalau ayah bisa bikin website, ayah nggak akan lagi narik beca, tapi bakal bikin website. Uang ini lebih baik digunakan kursus. Yang penting ayah bisa bikin website. Nanti gak usah bicara lagi, supaya si Jahara bisa kuliah. Kamu libat di hari ke ITB, udah dikit saya bekal punya beca di mana biaya anak-anak. Saya tahun 2010 akhirnya kursus bikin website, dan saya bisa bikin website segala profesi. Website notaris bisa saya bikin, website masjid, musola, website dokter bisa saya bikin. Tahun 2010 website pertama saya masih ingat, nama saya Cecep Maulana. Saya penarik beca di lapang Tegalega. Anak saya punya penyakit langka. Ini istri saya yang selalu memberikan motivasi. Ini beca saya mencari nafkah sehari-hari. Ini website-website yang bisa saya buat. Ini perjalanan dakwah saya dari kampung ke kampung. Saya pegang tangan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Website saya online. Dan tidak disangka, tidak pernah bisa disangka, website saya dilihat langsung oleh Bapak Khairul Tanjung. Sampai asistennya menceritakan ke saya belum pernah melihat Pak Khairul Tanjung nangis melihat website Pak Ustadz. Beliau merasa terharu dengan Pak Ustadz menggendong putrinya ke rumah sakit. Narik beca. Beliau nangis, Ustadz. Saya dipanggil lagi oleh Pak Khairul Tanjung. Saya sudah berdoa sama Allah, saya perlu uang ratusan juta untuk mengobati putri saya. Uang dari mana? Rumah sudah tidak punya lagi, mobil tidak ada lagi. Begitu saya dipanggil ke Trans TV, saya disangka akan casting atau tes. Ternyata saya tidak pernah menduga. Atas instruksi beliau, saya ditawari kontrak eksklusif dengan Trans TV. Sekarang anak saya sembuh. Saya mau mengobati putri saya. Siapa yang menolong? Allah itu ada. Allah yang mungkin nyalin kita. Allah yang mungkin zalim sama kita. Yang kafir saja dikasih uang, Bu. Kenapa kita yang sholat? Kenapa kita yang puasa gak ditolong? Allah tidak mungkin lupain kita. Begitu berat ujian, itu adalah Allah sudah merencanakan
kita dengan iman yang kuat. Makanya bersihkan hati, bersihkan amal, bersihkan pikiran, hati, pikiran, amal. Amal seperti apa yang membuat kita dibantu oleh Allah? Amal seperti apa yang membuat kita ditolong oleh Allah? Inilah yang paling penting. Maaf, hanya satu perkara yang dilupakan oleh manusia. Kebanyakan umat Islam tidak berani ngomong sama orang tua. Maaf, saya akan berangkatkan emak dan bapak umroh 10 tahun dari sekarang. Kalau tidak sanggup merasa susah 20 tahun dari sekarang. Siapapun bisa melakukan itu. Kalau mau, maaf, sehari ngisiin 10.000 atau 5.000 itu bisa memberangkatkan umroh orang tua emak dalam waktu 10 tahun. Ini bukan hanya teori. Saya praktekkan keponakan saya 3 SMA. Ki, cita-cita apa? Kayak mama programmer. Benar Ki? Benar Mam. Tuh, ibu kamu lagi dulu. Bilang sama ibu kamu, kalau Kiki punya kerja setengahnya dicarainin supaya bisa ngomongin mama, berani nggak? Atau setengah gajinya mau dibuat koyak-koyak? Berani Mam? Waktu bilang sama ibunya nangis, ibunya tak kaget aja bu. Anak kelas 3 SMA rencana rena umroh ke. Mama bangga sama Kiki. Diciumin ke timur. S1 beres, lalu ke saya. Mam, Kiki udah ngelamar 10 perusahaan gak diterima Kiki. Nanti Allah sudah merencanakan rezeki terbaik. Dulu pernah pengen ngomongin mama kan? Iya. Rupanya ada rezeki saya. Luar nih. Guys, saya niatnya bahagiakan mama. Allah pasti nolong. Yakin Kiki. Sama benar cari sebarang saksi kamari. Mam, alhamdulillah Kiki diterima kerja. Di mana Ki? Begitu nunjukin fotonya. Ki, kenapa pakai bahasa Arab ini? Memang Kiki diterima kerja bukan di Indonesia Mam. Kiki diterima kerja jadi programmer di Dubai Mam. Berapa gaji sebulan? 70 juta. Setengah dari 70 juta berapa? Bisa nggak mau umroh ini? Bisa. Tidak usah nabung. Cuma 1 kali gaji umrohkan ibu bapak. Limadza du'auna la yustajab? Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Li'anna qulubakum qad matat fi hasanati asya. Arabtum Allah ta'ala wa lam tu'tu haqqa. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Akaltum ni'matallah wa lam tu'tu syukraha. Qultum inna syaitan adukum wa wafaqtum. Qultum innal jannata haqqun wa lam tasta'inu laha. Qultum innan nara haqqun wa lam tahrimu minha. Qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'inu lahu. Idza itabaqtu minan nar sataqtu bi uyubina wa nasaitu bi uyubikum wa dafantu mautakum wa lam tattabiru bihim. Artinya apa? Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah kumpul jemaah. Ada yang bertanya, limadza du'auna la yustajab? Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Kamu berdoa tapi hati kamu dalam keadaan ini apa? Mati apa? Kamu tidak ingat kebaikan orang tua dan tidak pernah merencanakan membalas kebaikan. Buat anak Anda ratusan juta dibayar supaya jadi dokter. Buat anak Anda jadi insinyur hampir miliaran dibayar. Tapi untuk umum bapak kepikiran itu yang menyebabkan anak 10 untuk zaman dulu tuh terus 10 telas tuh insinyur 2, dokter 3, profesor hiji, guru besar hiji, pengusaha 2, perusahaan miliaran tapi miris duit kamawat mah indung bapak ke umroh aja. Siapa kita? Insinyur seperti apa? Doktor seperti apa? Profesor seperti apa? Ustadz seperti apa? Lamun tidak pernah terbayang membalas kebaikan orang tua.
Darinya jelas ridho fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Saya sudah jelaskan tadi, tidak ada rencana tidak akan terwujud. Betul tidak? Kalau kepikiran saja enggak. Keponakan saya tidak usah nunggu nabung dari gaji, cuma 1 bulan bisa berangkat. Kenapa? Karena sudah ada rencananya. Makanya mulai dari sekarang, saya waktu jadi penarik beca sampai kuliah mikir, mana teh jangan mikir. Lain kurang ilmu bisnis mana teh. Lain gara-gara terbuka MBA mana teh. Hancur hidup ini bisnis hancur teh. Hiji penyebabna teh ingat dosa maneh kainu bapak. Ceurik ngacecek hampura men hampura ka saya eueuh dosa. Kainu bapak kaya tanu halangan rezeki teh. Ibu nangis dibentak anak ibu yang insinyur. Ibu nangis dibentak anak ibu yang dokter. Mentang-mentang peminterna kainu teh jika kamu bantu. Ibu tidak mungkin doa jelek kepada anak, betul tidak? 70.000 malaikat. Kepada anak yang menyakiti ibunya doanya apa coba? 1, ya Allah miskinkan anak ini seumur hidupnya, berikan penyakit yang tidak akan sembuh kecuali ibunya memaafkannya. Ibu waktu gadis berantem jeung bapak, can minta maaf bapak keburu maut. Nah, ini sediain ngaranna hijabul rizki. Saya kasih ke mama ya. Ini gelas kosong, ditutup. Sebotol air dikesanain. Labat mah ada tutupnya. Ini masalahnya kebayang sama kita. Cek kiai dong, tolong ikuti supaya ingat semuanya. 5 penutup rezeki. Dosa ka induk, dosa ka induk, dosa ka bapak, dosa ka bapak, dosa ka aki, dosa ka ami, dosa ka nini, dosa ka nini, dosa ka pasangan. dosa ka pasangan. Kalau belum beres ya, entah 5 penutup, jangan harap dikabulkan doa. Mau gak penyakit cager-cager, hutang sampai kamu terberes-beres. Kenapa? Kumaha geus maot kiai? Bisa minta maaf teh bisa, geus putus amal jeung maot. Idza mata tu adam in qada'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih. Au waladin shalih yad'ulah. Jariyah doa anak soleh, ilmu bermanfaat. Jadi nu masih nyambung yang belum kenal jariyah. 3 jenis wakaf termasuk jariyah. Tolong ikuti. Wakaf masjid, Wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf pesantren, wakaf Al-Quran. wakaf Al-Quran. So, ya, hayang keluar dina narik beca. Dibeungharkeun ku Allah. Bisa nyen masjid teh? Sama. Bisa nyen pesantren teh? Rumah tahfidz aya 100 anak tiap subuh ngapal kedua halaman. Biasa amat artos di mana bisa tanah. Nu katilu bisa teh meuli Quran. Wakafkeun sumbangkeun ka rumah-rumah tahfidz. Baca heula niat nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala ala ismi ummi wa ala ismi abi. Saya niat wakaf Quran, sedekah Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Kabuka yang penutup rezeki. 70.000 malaikat ngadu aku. Jadi mohon maaf, ternyata amal yang bisa diamalkan untuk membuat Allah menolong kita di tengah keadaan seperti ini adalah tadi bikin masjid kesanggup, bikin pesantren kesanggup, Al-Quran itu jariyah luar biasa. Hadiah terbaik Quran dalilnya jelas, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kaum orang yang belajar Quran mengajarkan. Ibu ikut cek-cek ke pelosok-pelosok. Masya Allah, sering nangis Bu di jalan. Saya di Palu Bu, melihat begini hancurnya rumah-rumah yang gara-gara tsunami. Ada rumah tahfidz di sana, 200 anak yatim piatu. Mereka ada yang hafal 5 juz, 10 juz, 20 juz Al-Quran, padahal masih pada kecil. Yang bikin saya nangis apa? Qurannya sobek-sobek. Gimana kalian menghafal Quran? Qurannya itu udah sobek. Biasanya kita berdiri, Ustaz, nama saya Ular,
Al-Quran saya sobek halaman 12. Barangkali teman-teman ada yang masih utuh halaman 12. Saya pengen tukeran Al-Qurannya. Di belakang berdiri, anak masih utuh halaman 12. Qurannya tukeran ibu. Quran sobek dihafalkan juga luar biasanya semangat mereka. Cecep kuat. Yang dari Quran di saya baru dapat 200 tahun, tapi besoknya saya harus berangkat ke Padang, tiket beli sendiri. Safari dakwah seperti itu. Jadi maaf. Makanya saya tanya Ali Jagat dulu, kenapa keliling Indonesia? Bagi-bagi Quran ke rumah tahfiz, ongkosnya sendiri, penginapan dia sendiri, tidak mengharapkan amplop, ramah. Satu Ustaz, saya punya rencana 10 tahun dari sekarang lahir di Indonesia 1 juta hafiz. Itulah cara mengubah dunia. Kalau ada 1 juta hafiz di Indonesia, wali kota, bupati, gubernur, menteri-menteri, bahkan mungkin presiden masa depan adalah seorang hafiz 30 juz. Kalau kita tidak pernah merencanakan, tidak akan pernah terwujud Ustaz. Semua yang tampil jadi pemimpinnya itu aja lah. So, Ustaz, kalau mau ikutan silahkan. Ikutan saya. Tidak sangka 3 bulan setelah itu saya meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau dicatat menjadi seorang syuhada. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya sekarang bawa 5 Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ketua DPM, saya ingin Al-Quran ini mudah-mudahan jadi manfaat bagi awal lahirnya para hafiz dan hafiz. Jadi kalian yang akan berjuang Islam, siap belajar Quran? Ya. Siap jadi hafiz? Ya. Saya doakan ya, hafiz dan hafiz. Amin. Mohon diterima Bapak Ketua DKM atau yang mewakili Al-Quran dari Cecep untuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam acara Safari Dakwah Cecep Maulana seluruh Indonesia. Saya hadiahkan 5 buah Al-Quran. Niatnya 4 wakaf, diniatkan buat yang meninggal, ayah saya, ibu saya, kakek saya, dan saya. Dan satu lagi sedekah Al-Quran buat istri saya, Nia Nurbani. Mudah-mudahan di masjid ini lahir ulama-ulama masa depan. Di masjid ini lahir pejuang Islam. Amin. Mereka nantinya akan menjadi awal bangkitnya kebangkitan Islam. Saya yakin di tempat inilah berkumpul orang-orang soleh dan soleha. Di tempat ini ada kajian-kajian rutin. Saya baru pertama sekali dan mengingatkan saya titip buat ibu bapak saya, yaitu Bapak Saudara almarhum Siti Somalia. Tolong ketika ada Quran, titip masukkan ke masjid buat ayah dan ibu saya sebesar setengah juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima titipan wakaf Al-Quran dari Bapak Penulisan Pak Ustaz Cecep Maulana yang di atas namakan untuk almarhum, almarhum, orang tua, keluarganya tercinta, dan untuk istrinya tercinta. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu ahsanal jazaa. Insyaallah ini menjadi amal jariah untuk beliau, khususnya untuk almarhum almarhumah yang sudah wafat, dan kita sama-sama doakan dakwah beliau agar terus bisa bermanfaat untuk banyak umat, agar perjuangan beliau terus berlanjut untuk menyebarkan kebaikan, menjadi contoh suri tauladan
hingga menjadi bekal untuk beliau untuk mendapatkan keriduan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau dengan keluarganya sehat selalu, panjang umur, berkah, mudah dalam segala urusan, dan mudah dalam memperjuangkan agama Allah dan menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa sedekah jariahnya menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.